Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia menghadiri undangan dari Bapak Sigit Suryono dalam acara diseminasi budaya positif. Izinkan saya di sini sebagai pembawa acara serta moderator dan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama nanti kita pembukaan, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara yang ketiga, diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak Sigit Suryono sebagai calon guru penggerak. Kemudian yang keempat, simulasi keyakinan kelas. Yang kelima, penguatan dari Bapak Sulistiana sebagai pengajar praktik nih, meskipun tidak secara langsung. Dan yang terakhir penutup. Maka langsung saja kita menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca doa seperti yang diyakini masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Suhartati, kami persilakan. Terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara diseminasi budaya positif. Ini undangan dari Pak Sigit, luar biasa ya Pak Sigit. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan program calon guru penggerak, calon guru penggerak untuk menjadi guru penggerak itu selama 6 bulan ya, lebihnya, mungkin juga lebih, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait bagaimana menjadi seorang guru penggerak. Dan antara lain pada saat ini, nah ini budaya positif ini sangat baik. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti walaupun tidak menjadi CGP. Nah, kita bisa mengikuti bagaimana sih tentang program-program yang ada yang nantinya akan dikembangkan oleh CGP ketika menjadi GP. Nah, bagi Bapak Ibu yang kiranya usianya lebih, bisa loh, program yang lain masih banyak. Bu Iin itu sudah pengajar praktek ya. Jadi ada di dalam kurikulum Merdeka ini banyak sekali program-program di dalamnya. Sampai saya saja juga buat apa banyak ya Pak Sigit ya. Ya, ada organisasi penggerak, pokoknya semua tentang gerak-gerak. Iya, bergerak, pokoknya bergerak. Karena di sana tergerak, bergerak, menggerakkan. Ini prinsipnya. Saya ya sok tanya, nek tergerak kalau bergeraknya gampang, nek menggerakkan kayak gitu. Pak Dito sudah senyum-senyum karena Pak Dito juga iya angkatan 9 sama dengan kami kayak gitu, okay? Jadi semoga saja nanti ada pionir-pionir lagi. Masih loh ini yang usianya kita di samping kiri saya sebagai pendamping ini ada Mbak Bisil. Nah ini ya, nanti pokoknya bisa bergerak-gerak sehingga bisa menggerakkan semuanya. Pada prinsipnya memang kurikulum Merdeka ini bagus sih kalau diterapkan, tapi kadang kita terkendala pada lapangan. Jadi kalau teorinya kayak diterapkan betul, mau Indonesia maju tenan. Tapi karena situasi kondisi masing-masing sekolah itu kadang berbeda-beda dan apa ya istilahnya untuk mendukung ke arah sana itu juga berbeda. Karena kalau kita pelajari itu untuk
menjadi sekolah penggerak itu ya luar biasa gitu. Jadi tidak hanya gurunya tapi semuanya. Nah, Bapak Ibu yang masih punya kesempatan untuk menjadi guru penggerak, siapa tahu nanti ini berlanjut terus nih, karena apa-apa sekarang guru penggerak itu. Kalau berlanjut kan kalau kita tidak mengikuti alur, nanti ini, nah tolong bagi ini tenang. Nanti programnya beda, ikuti saja. Kalau memang apapun yang diprogramkan pemerintah dan itu kita bisa mengikuti, betul sahabat beti. Kalau mau nih yuk agak waduh, isine ora ketompo bener. Nah, isin ora ketompo karena saya dari SMP 1 Wonosari ora ketompo mengikuti seleksi. Rasanya ayo bagaimana, tapi ternyata insya Allah kalau kita berusaha itu bisa dan dibantu oleh teman-teman. Jadi jangan, kita tidak malu untuk bertanya. Saya banyak bertanya dengan Pak Sulis waktu itu, kemudian dibantu untuk TI-nya oleh Pak Sigit, ada juga Mas Astono malam-malam. Kebetulan saya itu belalai malam terus, karena ujiannya itu ya, untuk wawancara ya malam, untuk simulasinya ya malam gitu. Jadi dibantu teman-teman. Terima kasih nih, sehingga insya Allah nanti tinggal mempraktekkan, menunggu waktu dengan Bu Iin. Semoga sukses semuanya dan semoga ini menjadi tambahan pengetahuan kita ketika Pak Sigit mengadakan diseminasi budaya positif ini. Kemudian itu bagi yang tidak puasa ya Pak Sigit. Ini dong. Nah, bagi yang tidak monggo saged wadah sambil bawah ngisi jempol. Baunya sudah ini. Kemudian bagi yang siang mungkin dibungkus agak tentang gorengan. Monggo Pak Sigit, terima kasih sekali Pak Sigit atas ilmunya yang sudah ditularkan. Nanti semoga ini menjadi awal bagi kita untuk berkembang bersama. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangannya. Pokoknya semangat Pak Sigit, maju terus pantang mundur, diikuti Pak Dita. Pak Dita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Suhartati yang telah menyampaikan sambutannya. Mohon maaf sedikit, ini acaranya bisa santai atau harus formal banget? Oh, nggak harus santai, kita menggunakan bahasa yang lebih santai mawar. Nah, soalnya siang-siang formal biasanya ngantuk. Untuk acara yang selanjutnya, nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Nah, cuma tadi dari sambutan Ibu Kepala ini ada satu hal yang menarik bagi saya. Prinsip bergerak dan menggerakkan. Ini dengan saya baru dengar meskipun beberapa kali membaca tapi baru mendapatkan sekarang. Iya. Ini keren sebenarnya. Kalau bisa menggerakkan semuanya pasti keren sekali. Baik, untuk acara selanjutnya diseminasi langsung saja Pak Sigit, budaya positif sekolah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah dan juga seluruh rekan-rekan semuanya dalam kesempatan hari ini. Kita akan bersama-sama melakukan diseminasi dari kegiatan yang sudah saya lakukan kaitannya dengan budaya positif. Sebelum saya melakukan diseminasi ini, saya melakukan perancangan, diawali dengan melakukan riset kecil-kecilan. Di SMP 1 Wonosari itu sudah ada apa? Ternyata kita sudah ada semuanya. Jadi kalau kita hubungkan dengan budaya positif yang ada di dalam ruh dari kurikulum Merdeka, itu kita sudah ada semuanya. Sudah ada kolaborasi, sudah ada inovasi dan lain sebagainya. Salah satu yang
di dalam pengembangan budaya positif itu yang muncul itu adalah istilahnya adalah karakter universal, atau ternyata kita ada. Kemarin saya sama Bu Yuni saat visi misi dengan Pak Fuad, Mas Puji, Mbak Ida, dan sempat berdiskusi tentang visi misi, itu kita mengenal ada 8 karakter siswa atau sekali, dan itu sudah dilakukan pembudayaan, pengkarakterisan itu setiap hari ketika datang dan pulang sekolah. Dan itu adalah satu sisi yang mana ketika kita belajar profil pelajar Pancasila dan dibandingkan dengan beberapa nilai-nilai universal, nilai-nilai kita itu sudah ada, elemen-elemennya sudah ada, seperti itu. Kemudian pada kesempatan hari ini, selain saya akan menyampaikan nanti posisinya kegiatan kita, saya akan menyampaikan kurang lebih 15 menit saja. Terus habis itu kita akan simulasi apa keyakinan kelas seperti apa tuh Ibu. Ternyata saya juga akan survei keliling-keliling kelas. Saya sudah menemukan Bapak Ibu bahwa dulu di sekolah kita juga sudah ada dokumentasi. Saya sempat mau tadi tata tertib angkatan semester 70C, artinya 3 tahun yang lalu itu ada namanya tata tertib kelas. Nanti yang kaitannya dengan kurikulum merdeka atau yang saya kita lakukan itu hanya konsep di dalam saja. Jadi di dalamnya istilahnya kalau dulu ada RPP jadi modul ajar, kembali ke RPP lagi ya. Jadi istilah-istilah yang di kurikulum merdeka itu berbeda dengan hal-hal yang sudah kita lakukan. Tapi intinya kita sudah ada di situ. Jadi nanti kita akan mencoba bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau dari tata tertib dirubah jadi satu keyakinan kelas atau awalnya adalah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Saat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sempat kita debatkan waktu rapotan kemarin. Ternyata saya belum gantung kuping lawan Pak Suri, kan Pak Suri keyakinan saya kesepakatan. Ternyata setelah baca tahap lanjutan kesepakatan itu baru awal. Akhirnya jadi suatu keyakinan kelas. Nanti Pak Sus bisa. Jadi apa yang saya dapatkan dari kegiatan CGP ternyata banyak Bapak Ibu. Nah ini sudah sampai ke modul 1.4 itu tentang budaya positif. Yaitu yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Inilah rohnya ketika kita melakukan pembelajaran. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran yang belum kita dapatkan, kalau RPP kan kita dapat download, modul aja dapat kita download. Tetapi ketika kita proses pembelajaran, ada hal-hal yang ditekankan di dalam kurikulum merdeka, yaitu perlakuan kita terhadap siswa, atau istilahnya kita pembelajarannya berpusat pada siswa. Kita sudah melakukan, tetapi kadang-kadang perlakuan di dalamnya itu sering muncul istilahnya nanti ada hukuman, jadi atau punishment. Jadi sebenarnya sering disampaikan juga Pak Sulis dengan Ibu ini. Kalau kurikulum merdeka kita sudah masuk itu tidak ada hukuman lagi, tidak ada poin. Kenapa nggak ada poin? Boleh nggak poin?
ternyata boleh, istilahnya lain. Jadi tidak hukuman, tapi nanti yang maksudnya adalah ke konsekuensi. Jadi konsekuensi itu seperti apa nanti saya sampaikan. Kemudian nanti sebelum konsekuensi muncul itu adalah keyakinan kelas. Jadi hari ini nanti kita coba simulasi keyakinan kelas. Yang kemarin saya sudah melakukan simulasi untuk bukan simulasi ya, sudah kenyataan. Jadi hasilnya adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu seperti apa? Ternyata tadi saya sudah menemukan itu. Cuma perbedaannya nanti ada kalimat-kalimat yang di kurikulum lalu itu muncul, sekarang sudah lebih dihaluskan. Jadi dibawa ke sisi positifnya, bukan negatifnya seperti itu. Jadi untuk tahap pertama, disiplin positif. Kalau kita bicara disiplin, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu tentang disiplin itu apa? Ada Bapak Ibu disiplin? Ayo Mas. Selesai aturan, oke. Tepat waktu, oke. Jadi sama untuk penulisan dulu. Disiplin itu dia harus tepat waktu, sesuai aturan, tidak boleh melanggar dan sebagainya. Tetapi ternyata disiplin itu apa Bapak Ibu? Kalau kita dari bahasa ada disiplin itu artinya belajar. Jadi orang belajar itu adalah disiplin. Saya baru tahu ternyata bukan kita menegakkan kedisiplinan itu dengan kekerasan, tapi disiplin itu arti sebenarnya bahasa sebenarnya adalah belajar. Jadi ketika kita belajar itu disiplin. Maka ketika kita bawa konsepnya ke peraturan berbaris, kebetulan saya ketuanya. Orang belajarnya sampai akhirnya dengan waktu saudara waktu terlambat dan memang beliau dibuat terlambat dan mereka dilakukan. Ternyata bisa juga. Akhirnya terpaksa belajar. Ketika saya belajar untuk menyiapkan kaki saya lihat biasanya nggak pakai kaos kaki, saya pakai kaos kaki sekarang. Biasanya nggak kalau dulu kata nggak disiplin ya saya harus belajar. Jadi disiplin itu belajar apapun itu sesuai dengan konsepnya. Ketika bagaimana dengan merdeka, kurikulum merdeka, kalau kurikulum merdeka itu apakah bebas? Ternyata tidak. Ketika dibawa ke filosofi yang Dewanto, merdeka ini dalam artian dia memang bebas menentukan sesuai bakat minat dia. Tetapi yang paling utama untuk keberhasilan adalah self disiplin. Artinya kedisiplinan diri. Jadi saya kemudian mencoba ketika di tugas yang awal dulu tentang Piagam Dewanto, saya mencari video-video tahun 40-an, 50-an itu saja Dewanto ketika menerangkan kenapa kok diferensiasi itu kok kita menjadikan pakai musik, pakai lagu. Ternyata setelah saya lihat nggak seperti itu juga. Jadi konsepnya Dewanto ketika menangani anak, dia dikasih sesuai kebutuhannya. Ada tari-tari yang bisa mengajari tari dulu tari. Pak Puji nggak akan bisa mengajari tari. Ketika menggambar, melukis itu ada gurunya sendiri yang sedang melukis. Kemudian beliau itu selalu lihat. Jadi ketika di taman siswa itu kok pada mengajar, pada menari, pada bermainan dongkleng, terus yang ibu-ibu pada ronceng, itu diajar Dewanto sama istrinya. Itu sore-sore datang, malam-malam datang, pagi-pagi datang sambil cemanggung. Itu apa ternyata Pak Ibu? Praktek apa itu? Praktek apa? Dia tuh kalau ada guru kan jadi datang, cuma dia dari jasa. Ternyata beliau itu prakteknya adalah melakukan praktek supervisi. Yang saya dilakukan supervisi itu dia datang terus
nanti berikutnya ketika sudah datang, kalau kamu ajarnya kerennya gini. Jadi katanya dari jauh, sama istrinya itu. Dokumentasinya kemarin saya lihat kayak apa sih? Ternyata seperti itu. Jadi disiplin yang di dalam arti kita kadang-kadang tepat dan semuanya itu disiplin itu adalah semua belajar kita. Kalau kita nggak disiplin, disiplin, maka kita gagal. Sholat kalau nama tepat waktu dia kan disiplin. Terus belajar kalau dia bisa dapat 90, dapat 100, dapat meningkat terus karena dia disiplin. Jadi disiplin itu semua sisi pembelajaran itu adalah disiplin sendiri. Jadi itu dari bahasa Sanskerta atau mana? Atau ada tulis. Jadi namanya self disiplin ya orang biasa disiplin. Jadi disiplin itu dimulai dari dirinya sendiri. Apapun itu. Kemudian kita masuk ke ini Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi konsep ini di kita ada namanya peraturan sekolah. Peraturan sekolah yang kemarin saya juga sempat berdebat ya, memberi usulan sama Pak Sulis juga. Ternyata saya habis itu saya kemarin udah dapat itu saya langsung ketemu Pak Sulis, Pak saya minta maaf. Saya salah. Pak Sulis jawabnya cuma enteng-enteng sekali. Ayo dulu ketok ilmunya kok apa-apa. Jadi Pak Sulis itu harusnya jawab, ternyata nggak mau jawab karena ternyata seperti ini. Berarti beliau sudah dewa ya. Iya, orang dah sekali biasa. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Yuni. Kita sudah sampai ke ini, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu biasanya orang yang dihukum itu nggak baca aturannya, jajak, sehingga ketika dia terkena kalau sama tahu dihukum, dia frustasi dan sebagainya. Itu hukuman. Dan lama-lama ketika dia sudah melanggar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terusnya, akan menjadi kebiasaan, dia tidak takut dengan namanya hukuman. Itu. Kemudian apa konsekuensi? Nah, bedanya konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi itu juga bisa kayak kena poin, bisa. Itu namanya. Jadi kalau siswa yang tidak hadir atau terlambat 5 kali, kok dia berulang lagi sudah diingatkan, maka kena poin 5 misalkan. Tapi itu bukan hukuman, namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi itu bedanya dengan hukuman. Kalau hukuman itu sekolah langsung semua yang menentukan. Siswa nggak tahu tidak tahu pokoknya gitu. Sehingga ketika saya kemarin waktu kelas 8A maju jadi apel, saya bilang ini adalah hukuman. Anaknya hampir pingsan dan drodok di depan. Siapa yang saya bilang sama Bu Sri Rahayu, Bu, anak ini kena hukuman. Kenapa? Bukti kena hukuman dia shock. Jadi ketika dia bertugas tidak sebelumnya tidak diatur dulu, dia langsung bertugas, kemudian di situ merendah diri, yang harusnya benar jadi salah, itu dia adalah terkena hukuman. Lalu Bu? Karena anak itu sudah disosialisasikan sejak awal. Kalau misalnya semua anak kalau nanti bla bla bla, maka setiap saat harus siap menjadi tugas. Jadi sosialisasi. Iya. Itu tidak boleh. Kalau yang kemarin beda Bu posisinya. Kalau 8, yang kemarin kan saya ada di situ posisinya, di awal ada itu. Kenapa saya bilang makanya hukuman dan konsekuensi itu bedanya tipis sekali. Kenapa kalau itu dianggap hukuman? Bukan masalah sosialisasinya, karena shock di situ itu adalah itu bukan ke individu, ke kelas. Jadi ke kelas petugasnya nggak ada.
tahu-tahu dia yang tidak siap langsung suruh maju, itu seperti hukuman. Tapi kalau misalkan kok anak yang melanggar ini terus terlambat, kan sudah aman. Terus nanti anak ini ditunjuk si A, si B, si C, dia orang ini ke depan walaupun dia terlambat, berarti dia bisa konsekuensinya kayak gitu harus dilakukan. Tetapi kalau itu tunjukkan langsung di waktu di itu kan perwakilan kelas semuanya. Jadi anaknya itu di awalnya dodok sekali sampai ke depan saya tidak sampai si Cahayu itu kena hukuman tugas itu. Sini jadi kena hukuman, dia akan job dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu berbeda. Jadi konsekuensi yang seperti saya contohkan ibu tadi, konsekuensi itu kenapa muncul konsekuensi? Konsekuensi itu dari aturan guru dari sekolah dan dari siswa itu sudah saling mengetahui semuanya, maka konsekuensi. Maka misalkan ada anak yang terlambat berkali-kali sudah diingatkan 1, ingat 2, ingatkan 3, seterusnya diletakkan, maka konsekuensinya kena poin 5. Konsekuensi diterapkan, ya dia wajib menerima. Kemudian kalau misalkan ada anak yang mencuri, konsekuensinya adalah 30, kena poin 30. Itu konsekuensi. Nah, seperti itu. Jadi hanya istilahnya saja kita bawakan. Beda lagi kalau restitusi. Kalau yang masih sedang-sedang, maksudnya individu, perlakuan individu, jangan dibawa ke umum. Saya kemarin menemukan kasus, jadi anak kelas 7B lapor ke saya, Pak, kelas 7C ada yang ngebosin sepeda order. Oke, jadi pertama dari laporan. Kemudian saya coba, karena saya dapat restitusi, saya lakukan. Saya langsung melakukan pendidikan awal. Pendidikan awal, Anda bisa tanya, anaknya siapa-siapa? Terus saya masuk ke 7C, saya potongin sama salah satu di kan, di situ saya baru nanya siapa yang kemarin ngebosin. Ternyata anak 7C nggak ngebosin, yang ngebosin 7D. Akhirnya karena 7 kita ambil per 3, saya akan restitusi. Jadi langkah restitusi itu berbeda penanganannya. Jadi kayak misalnya kemarin saya menemukan ada ibu guru yang buta anaknya ada masalahnya yang nggak hukum seperti itu, bisa dilakukan dengan restitusi. Restitusi itu tidak menjatuhkan anak. Jadi setiap orang kan yang langkah pertama adalah netralitas, yang melakukan penetralan itu salah satunya adalah membawa anak itu bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dan seterusnya, sehingga dia mentalnya tidak terlalu atau tidak terlalu jatuh karena dia dipanggil kan. Setelah netral itu tahap kedua dari restitusi itu adalah melakukan keyakinan. Dari yang pertama saya lupa ya, restitusi. Tahap yang kedua, yang kedua itu validasi tindakan. Jadi nanti yang kedua itu adalah validasi tindakan. Validasi tindakan itu menanyakan kepada anak apakah benar melakukan ini kesalahan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, kamu salah tidak? Kalau kamu salah, apa yang harus kamu lakukan? Jadi di situ ketika menemukan anak yang salah, kemudian dia yakin dia itu merasa bersalah, maka tahap yang ketiga itu dia akan melakukan perbaikan dengan caranya dia yang sudah dikolaborasi dengan guru. Jadi guru tidak menjatuhkan sanksi apapun di sini, tapi dari proses itu untuk mempelajari dia sehingga kedepannya tidak melakukan lagi kesalahan yang sama atau berulang. Itu proses restitusi. Jadi hukuman itu yang memang di kurikulum 2013 di SP sudah tidak ada. Kalau ada tata tertib di situ nanti munculnya bukan karena hukumannya, tapi karena konsekuensi. Jadi anak harus sudah tahu semua dari keyakinan, dan keyakinannya pun, peraturannya pun itu guru memang menyiapkan, tapi itu digali dari siswa.
dari siswa oleh siswa untuk siswa. Jadi diawali nanti makanya dari keyakinan kelas. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya cukup untuk awal ini, besok ya Pak Diktor ya, melanjutkan ya Pak Diktor. Paling ada itu, konsepnya adalah ketika di kurikulum 2013 tadi, disiplin itu berarti belajar. Jadi belajar, maka ketika orang belajar, dia bisa iya, terima kasih Bu Merdeka. Jadi konsepnya orang belajar pernah melakukan satu kesalahan, dan benar, dan di kurikulum Merdeka itu kalau yang ilmu yang kami dapatkan tidak ada reward dan punishment. Tapi semua motivasi berasal dari dirinya sendiri. Karena kalau dari orang lain dari luar itu bisa jadi dia ketika tidak ada reward dia sudah turun, sudah turun nanti semangat belajarnya. Atau ketika belajar karena punishment, karena hukuman, maka dia akan turun juga. Maka yang diangkat itu adalah kenapa kok keberagaman individu, keunikan individu itu adalah faktornya adalah self disiplin tadi, belajar diri sendiri, dan motivasinya adalah yang paling utama adalah membangkitkan motivasi intrinsik dan dalam. Mungkin itu Mas Puji untuk sesi pertama. Mungkin ada diskusi dari teman-teman. Baik, terima kasih sekali Pak Sigit. Mohon tepuk tangannya untuk beliau. Yang tadi kita ya. Di sini cukup menarik nih. Tadi saya mendapatkan beberapa istilah yang baru saya tahu juga. Disiplin itu ternyata bukan patuh, tapi belajar. Dan juga merdeka yang selama ini didengungkan ya, tahunya merdeka itu bebas pilihannya ya. Tapi ternyata bukan benar bebas sebebas-bebasnya, tapi juga ada peran self disiplin. Jadi kalau belajar meskipun menggunakan dengan bakatnya masing-masing, tapi juga harus bisa menata diri. Mungkin seperti itu. Dan juga di sini ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bagus sekali Pak Sigit. Ya, sepertinya untuk menangani anak-anak yang agak dan bermasalah, itu restitusi sangat bagus sekali. Yang mana anak itu jadi bisa tahu anaknya mau kemana. Cuman karena mungkin kita juga kadang kalah dengan emosinya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk sesi berikutnya? Bagus, ada dari komika yang cantik ini nih. Dia tuh oleh guyu seru banget. Dia kalau ngerawani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini menarik karena kemarin pada hari Rabu itu juga bersibas dengan Pak Fatur Rahman dari dosen UNY BK mengenai ini. Salah satunya itu saat memberikan istilahnya. Ini yang mau saya tanyakan, maksudnya itu ke konsekuensi hukuman apa restitusi ya. Jadi kaitannya dengan misalkan anak terlambat. Nah kemudian kan yang sering diberikan hukuman yang diberikan itu misalkan membersihkan toilet, mengecek ke depan dan sebagainya. Padahal sebenarnya di situ yang perlu diperbaiki adalah masalah ketepatan anak. Nah kemudian konsekuensi apa hukuman itu tadi kan menjadi nggak sinkron karena yang dipermasalahkan adalah waktu. Sementara kalau disuruh membersihkan toilet kan itu tentang kebersihan seperti itu. Nah jadi yang tepat itu misalkan dengan pulangnya jadi ditambah berapa menit sesuai dengan keterlambatannya. Nah seperti itu yang ingin saya tanyakan, ini masuk kemana Pak? Apa restitusi, apa konsekuensi, apa hukuman begitu. Teman Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang susah nih, harusnya Pak Sulis. Jadi kalau
tadi katanya dengan keterlambatan perlakuan seperti apa. Jadi kalau itu tergantung sebenarnya peraturan yang kita buat. Jadi peraturan sekolah itu kan ada peraturan sekolah. Kemudian peraturan sekolah itu nanti kok munculnya sampai ke toilet, membersihkan toilet itu berarti bukan lagi konsekuensi atau restitusi, tapi itu berkaitan dengan hukuman. Jadi dia terlambat dihukum membersihkan dia terlambat untuk postal, dia terlambat suruh lari 10 ke lapangan. Kecuali terlambatnya kalau guru olahraga ya, kalau guru olahraga ya karena baru pemanasan dia terlambat, dia harus lari nggak apa-apa. Tapi kalau guru IPA, Bu Iin, siswanya suruh lari nggak boleh, itu hukuman. Seperti itu. Terus kaitannya dengan tadi, kalau restitusinya seperti apa hukuman? Kalau siswa kita terlambat, perlakuannya apakah restitusi? Kalau siswanya 1-2 orang bisa restitusi. Kalau berjamaah, iya, terpaksa kita umumkan di depan ini, di depan. Kan kita biasa kalau terlambat langsung dijejer di depan. Itu sebenarnya bukan hukuman juga, itu ada konsekuensi. Jadi besok mungkin ditambahin di aturannya. Cuma aturannya ada enggak? Kalau aturannya dia ada, berarti kalau dia berdiri di depan upacara kayak itu namanya hukuman. Tapi kalau ada siswa yang terlambat absen, siswa yang terlambat terlambat upacara pagi hari, dia ada di depan kelas atau di depan lapangan upacara, itu kalau ada di aturannya kita, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau tidak ada di situ dan diada-adakan, maka itu namanya hukuman. Terus apakah kita di sekolah kita ada? Ya ada. Apakah harus diperbaiki? Ya pelan-pelan. Jadi tidak tersaklek kita langsung, nanti malah jadi ramai nanti semuanya. Jadi apakah guru ini, misalkan guru kemarin, ini saya sudah menyebutkan dia juga malu juga. Bu Lilik ada kasus UKS ya, UKS data itu akhirnya digunakan untuk untuk ini pelolokan orang tua kemarin. Ya Bu ya. Nah, yang diberlakukan Bu Lilik itu sampel seperti itu namanya hukuman. Jadi dia sudah hukum dengan mencetak-cetak dan seterusnya. Memang tujuannya adalah biar siswa tidak melakukan pengulangan. Apakah boleh dilakukan? Ya, sekolah kita kan masih boleh aja, nggak apa-apa. Cuma nanti peraturan yang sifatnya tidak di aturan, kita coba dirumuskan di aturan. Terus kemarin kan sebenarnya ada juga tahap selanjutnya itu bagus, itu masuk ke institusi. Jadi Bu Lili tanyakan, terus gimana ini? Nah, anaknya kan ditanya, terus gimana kamu udah salah, terus gimana? Nah itu adalah yang ketiga itu ya. Terus gimana? Itu kan beberapa orang guru kan juga dengan di situ harus dibantu. Terus gimana? Anaknya jawab, nanti saya hapus dan seterusnya. Langkah-langkah yang dilakukan anak itu atas inisiatif anak itu merupakan restitusi. Langkah restitusi yang ketiga. Dari meyakinkan benar, meyakinkannya kamu salah, ya sudah salah, ada salah. Coba langkah pertama kalau di restitusi itu adalah bagaimana dia menetralkan, karena semua sudah pada usia menetralkan. Kalau boleh sendiri emosi seperti itu kemarin, itu namanya dia restitusinya kurang satu pokok, jadi yang menetralkan. Tapi langsung meyakinkan dan yang aturan yang langkah yang ketiga. Tapi bagus juga, artinya nggak boleh data itu bisa boleh keluar. Tapi maksudnya kan bisa untuk saya bermasalah. Seperti itu. Itu Bu. Kalau nggak terjawab, mohon maaf. Gimana Bu kan?
Oh, Masya Allah. Jadi ternyata kalau aturan yang diadakan itu masih hukuman, Pak. Jadi ketika ada penambah disuruh membersihkan toilet, belum lagi yang melakukan sama orang-orangnya. Terima kasih dari Bu Kabar. Mungkin yang selanjutnya dari Bu Iin. Wah, misalnya yang paling biasa. Cantik juga dia. Tidak Mas, Wis tua lagi. boleh Mas Uji. Bila tadi Pak Abra cantik, Bu Iin kok ya? Oh iya. Diramani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali Pak Sigit atas kesempatannya. Saya diundang menjadi salah satu peserta diseminasinya Pak Sigit di TGP. Dan ini adalah satu pengalaman saya juga nanti yang akan saya bawa besok berikutnya insya Allah. Saya ingin saya tanyakan, ini terkait mungkin materi MPLS kita kelas 7 kemarin. Nah, jadi kalau tidak salah itu ada yang share aturan tata tertib SMP 1 Wonosari ini pada saat MPLS. Tapi karena saya juga bukan termasuk materi ini, apakah ini memang betul disampaikan? Padahal kan sekarang anak yang kelas 7 itu adalah yang anak sudah memasuki kurikulum merdeka. Ya, saya lanjutkan. Ini di sini kalau saya baca itu isinya kan ada tata tertib, kemudian ada larangan, kemudian ada sanksi-sanksi. Nah seperti itu. Nah, nampaknya ini adalah sesuatu yang mungkin sudah tidak relevan lagi. Ini kita sampaikan pada siswa kita yang apalagi ini sudah 2 tahun ini kurikulum kita ini adalah kurikulum merdeka. Nah sekarang bagaimana Pak Sigit sebagai CGP yang paham tentang ini untuk mungkin mensosialisasikan atau mensikapi hal-hal yang seperti ini. Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Saya jawab nanti ya Bu, ini ya. Saya pending, itu jawabannya nanti di akhir setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan kita hari ini. Jadi itu pertanyaan bagus. Kalau kurikulum 2013 kemarin kan juga kita ada pertanyaan, nanti kita bahas. Kita akan lakukan dulu. Jadi kita langsung ke tahap kedua ya Mas ya. Jadi baik Bapak Ibu, kita langsung ke simulasi Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti bahas ke pertanyaan Bu ingin tadi yang luar biasa dan itu memang susah. Jadi biar kita merasakan semuanya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi dia dianggap dari sebagai kelas. Dan Bapak Ibu guru di sini ada siswa. Jadi yang langkah yang pertama itu ketika membuat keyakinan kelas yang akan nanti akan menjadi sebuah acuan nilai-nilai di kelas itu. Itu yang pertama adalah memiliki impian. Impianmu mau apa? Kelasnya mau dibawa mau kemana? Jadi kelasnya mau dibikin apa? Mau tenang atau mau gelut-gelutan atau mau apa? Itu adalah dari impian. Dari impian itu nanti muncullah tata tertib kelas atau peraturan kelas. Jadi nanti tahap pertama itu, tahap kedua, tahap ketiga nanti. Silakan Bapak Ibu, waktu 1 menit memikirkan impian Bapak Ibu terhadap kelas kita. Silakan tuliskan. Boleh Pak,
Ini dikatakan Boleh toh. Sekian kita. mimpi jalan semuanya mau seperti apa? Yang beraktivitas, nanti yang sudah nuliskan ditempelin. Ini seolah-olah kita kelas gitu. Iya, jadi kalau simulasi Impiannya banyak. Berapa? Satu aja. satu. Satu impian. Yang paling diinginkan. Ayo. Cepat. Kita sebagai kelas apa kita mau Iya. Kita sebagai guru atau siswa? Siswa. Saya ingin kelas. Beri nama bosan. Kalau Sebagai siswa. siswa. Kelas ini kelas sebagai siswa ini. Apa? Sepeda. Kelas kapan? Sebagai siswa kecil lagi. Iya sih. Sebagai siswa. Kelas A, kelas B. Kelas B. Kelas mana B? B. Ya. Aku udah keluar ini. Aku kelas berapa? Aku kelas berapa? Itu kelas C. Kelas apa ya? Kelas C. Itu D. Aku apa? Oke. Aku kelas apa? B, ono. Di kelas A. Berapa kali kelasnya sih? Apa ini? Ono siswa kok ya boleh dadi wali kelas. Siswa. Asik. Apa bukan mau? Nah, aku boleh jadi ini boleh. Lu kelas yang kayak Boleh saya ini dari luar tadi. Sekali-kali bertanya dulu baru serah terjadi dulu. Kelas A masih ternyata kelas A itu kelasnya guru matematika ini profesor. Muridnya semua ya. Hitung dulu soalnya. 1, 2, 3. Aku sendiri. A. Berangkat A. Ini kelas santuy. Udah cek PKS. Aku dulu PKS. Berapa? Berapa salah? Satu lagi Bu. Guru matematika itu perlu perusahaan. Guru bahasa Indonesia kok yang mikir. Mau menuliskan sesuatu Ini sebenarnya yang lalu tadi ini kelasnya sama. Cuma kelompoknya aja. Ya, kelompoknya aja. A bisa. Gitu. Ya. Jadi nilai yang muncul di kelompok A itu asik, nyaman, kondusif. Kemudian menjadi kelas yang hidup, saling berbeda-beda. Terus ingin bisa menerima dengan jelas apa yang diterangkan guru. pelajaran matematika ya. Yang B, kelas yang menyenangkan. Asik menyenangkan ya. Kelas yang santun, yang ingin merdeka dan inovatif. Abdusir, santai tapi serius. Oke. Kalau yang C, yang C itu santai tidak tergantung. Kelas yang nyaman untuk belajar. Jadi boleh dikumpulkan. Semua kelompok kita ini ada asik ya. Asik. Ini asik. Asik itu berarti
ada yang tidak tegang, apa bahagia. Bahagia itu berarti kaitannya dengan nyaman. Kita itu lagi bahagia kan. Soalnya nih rumah kan udah bahagia. Kondusif. Jadi tahap ini nilai-nilai yang paling utama yang diambil. Setelah seperti itu ada asik, ada bahagia, ada nyaman, ada kondusif, ada inovatif. Kalau tidak tegang berarti kan dia nyaman, masuk ke nyaman. Ini masuk nyaman. Kelas yang nyaman ini nyaman. Nyaman. Kelas yang merdeka dan inovatif berarti masuk semuanya. Asik, nyaman. Terus senang itu berarti santai itu mas apa ini? Nyaman. Nah, kalau sudah ketemu nilai-nilai utamanya yang ada asik, bahagia, nyaman, sekarang buat tata tertibnya biar kelas itu nyaman itu biar kayak apa? Iya, biar asik itu kayak apa? Biar nanti apa? Bisa kondusif seperti apa di kelas itu? Biar bisa benar-benar apa? Berarti punya Mas Sulis tadi bisa menerima penjelasan dari guru kan berarti kondusif. Bisa menerima apa nih? Tadi mana? Itu adalah masuk ke kondusif. Silahkan buat tata tertib Bapak Ibu. Adik-adik tadi ya. Kasih soal. Ini teman-teman yang sekolah ini. Agar yang pertama berarti asik. Agar asik dulu. Oh, sih. Enggak, itu terserah boleh. Tapi langsung asik juga boleh. Kan aja terserah mengambil. Kalau itu terserah mau ambil asiknya, nyamannya atau bahagianya, monggo silakan. Enggak satu-satu dulu, Pak. Enggak. Asik dulu. Kita nyaman. Tidak. Nah, kan ini betul-betul Tidak apa-apa. Kita kan bisa mengumpulkan berapa kok. Kan kelas kita pengen bahagia, pengen nyaman, pengen asik. Pengen nyaman dulu. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ini handle toy. Ini tipe kepala sekolah ini kepala kelasnya gini. Bagus, terima kasih usulannya. Pak Guru kita mana? Asik ya ini ya. Yang asik, apa-apa. Asik dulu ya. Pasang enggak sini? Saling menghargai. Ya. Oke. Akhirnya pembukaan nyai suwe datang gak agunan sampai bahan baku. Isahkan untuk pada kelas sekolah. Bukan. Enggak. Ini simulasi nanti. Teman-teman seperti itu. Jadi saya kemarin dalam rangka di kelas praksi. Jadi kita pakai di situ. Saya bikin ini. Waktu 3 jam ternyata akhirnya menghabiskan waktu. Tapi kolega pendekatan yang siswa. Biar volume nenek bisa telung jam jadi anu kan iki. Anu kan apa aja. Penyaman sih. Kalau ada sama berarti pilihan 2-3 orang itu semakin yang diawalkan. Bukan, Dok. Taruh bukan. Iya, maksudnya dia yang Oke, terima kasih. Ada yang belum melakukan usulan? Kalau sudah, tolong Pak Ketua Kelas. Oke.
Ujung. Oke. Dari kalimat-kalimat yang muncul, adakah pernyataan negatif? Ada. Tidak ada. Jangan tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Boleh tidak. Tidak. Apa aja? Tidak ada tekanan. Tidak takut. Tidak cetok. Tidak jelas ini. Oh, tidak panik. Oke. Masih ada? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak Guru. Oke, terima kasih. Jadi langkah pertama itu adalah mimpi ya. Nanti ganti kayak ya, Bu. Jadi langkah pertama adalah mimpi. Dia membawa kelasnya kemana? Setelah itu agar mimpi itu terlaksana, maka ada peraturan kelas. Nah, peraturan kelas dibikin dan mereka idenya dari mereka semuanya. Itu seperti ini yang sudah dituliskan. Kemudian dari yang muncul dilihat ada nggak pernyataan yang negatif. Nah, nggak boleh ada pernyataan negatif, harus dibawa ke positif. Itu berarti itu dengan disiplin positif. Berarti kalau ada tekanan harusnya ada usulan. Gimana? Tidak ada tekanan, biar dia jadi kalimatnya kalimat positif. Rasa nyaman. Menghargai. Rasa nyaman. Bisa kamu. Kalau tidak takut buat apa? Takut buat bicara. Tidak takut. Berani berpendapat. Nah, berani berpendapat. Nanti tolong yang menulis siapa? Merah. Adik siapa? Merah adik ganti. Dan tidak ada tekanan sih. Sadari. Enggak, dicoret dicoret. Bulan Juni Mas. Dicoret. Tidak rapi, ya tidak rapi. Dicoret seret-seret kan di bawahnya. Suasana tenang. Nanti ngomong sih. Berani berpendapat. Dan tidak ada tekanan. Positifnya apa? Oke, berarti kalau sudah ini kalau sudah positif semuanya, jangan misi ya. Ya. Itu yang isi tidak jaga. Jangan ya. Kalau saya melawan lagi. Konsentrasinya diperhatikan. Oh iya, konsentrasinya. Bagus. Saya tidak fokus gara-gara tidak ramai dan tidak ada tekanan. Saya nggak berani ya tidak ada tekanan terus ganti. Ini berani. Kemudian kalau sudah seperti ini, nilai yang positif hampir sama, yang dijadikan satu. Misalkan saling menghargai, saling toleransi. Ini saling menghormati. Nah, ini dijadikan satu. Kira-kira ada nggak kata-kata yang bisa berganti yang hampir sama? Apakah itu saling menghormati, saling menghargai? Jadi kalau nanti peraturan keyakinan kelas itu juga usah banyak banget. Di satu kalimat Pak, saling menghargai dan menghormati, kakak menghargai dan menghormati. Bisa seperti itu. Jadi Papa dan anak, kata jajaran kakak dan anak. oke. Setelah jadi ini disebut bukan peraturan kelas. Jadi membahas konsentrasi. Oke, setelah tahap ketiga, ini kan tahap ketiga. Tahap satu tadi mimpi, tahap kedua peraturan kelas, tahap ketiga menyamakan membuat menjadi
kalimat-kalimat positif. Tahap keempat dari kalimat positif tadi yang kita bilang peraturan. Kenapa kok tata tertib peraturan? Itu karena anak-anak kalau mulai di bidang kesepakatan atau keyakinan kelas mereka nggak paham. Jadi di awal itu silakan agar mimpi terkabul, silakan buat tata tertib atau peraturan kelas. Itu istilah di awal. Tapi biasanya kan akan muncul dilarang, tidak boleh, dan semuanya akan muncul semua negatif kalau mengistilahkan masuk ke tata tertib atau aturan. Maka dibuat ke negatif, positif. Setelah jadi positif semuanya dan kita nilai-nilai yang hampir sama jadikan satu, kemudian inilah jadi disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi kalau sudah kesepakatan kelas bagaimana? Yakin tidak? Disampaikan lagi. Oh enggak, yakin dan seterusnya. Jadi semua kalau tidak mau ya sudah itu gagal. Tapi kalau mau, kemudian dikasih tanda tangan, siswa suruh tanda tangan maju. Itu disebut setelah kesepakatan itu jadi aturan kelas yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bagaimana ketika kalau siswa melanggar? Maka ada tadi restitusi itu kesepakatan kelasnya seperti apa, keyakinan kelasnya jadi apa. Ketika anak rame, ini tadi rame, maka yang saya lakukan boleh maju, boleh dekati. Gayatri masuk, Gayatri. Tapi biasanya kalau laporannya dia bisa terus gerakan institusi. Institusi itu ada 3 tadi. Yang pertama itu dia menetralkan. Rame juga nggak apa-apa, saya sudah dulu rame kok. Saya dulu juga melakukan pelanggaran. Tapi nanti temannya bagaimana? Kan maksudnya ya alamnya adalah menetralkan. Kemudian yang kedua itu validasi. Yang kedua adalah validasi ya. Yang pertama kritik tentara, yang kedua validasi. Pak, kamu ikut rame kenapa? Pak, jadi rame kenapa? Biasa, tapi kenapa? Bagian. Terus alasannya kalau ya kan bahagia. Jadi yang kedua itu validasi. Ternyata kok tadi asik terus ikut-ikutan, nah itu kan validasi. Setelah itu, kalau kamu ikut-ikutan, jadi ketika kamu meyakinkan, ada nggak yang masih akan melanggar? Tidak itu apa? Rame terus. Nah kalau dia sudah ngakoni rame dan melanggar aturan kelas adalah dia melanggar saling toleransi, yang lainnya belajar dia rame, tidak menghargai, kan ada saling menghargai. Itu kan berarti ada 2. Terus yang langkah berikutnya setelah seperti itu, kalau seperti itu kamu yakin salah, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Fokus belajar saja. Ini fokus belajar. Dia sudah menentukan diri sendiri. Bebas. Biasa siapa? Beda akhirnya. Restitusi itu nanti semua anak akan tenang. Maksudnya dia tidak merasa dihakimi dan dia yang membuat peraturan sendiri karena ada orangnya. Kemudian dia berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Kita hanya membimbing, mendampingi, bukan kita menuduh ini enggak. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu tingkatkan? Apa yang harus kamu lanjutkan? Seperti itu. Itu dilakukan di depan kelas. Bisa di depan kelas, langsung dengan JATB. Kalau bisa juga di luar kelas.
ketika saya menghadapi kemarin anak yang ngegosin itu tak lakukan di lab komputer. Pak Sotek dulu, Pak kalau Sotek nggak apa-apa, sekarang aku tak belajar dengan masalah saya cuma gitu. Tapi apakah itu nanti tak munculkan tidak, karena serius. Di situ langkah-langkahnya serius. Berarti bisa secara person. Iya, bisa secara person, bisa secara bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan ini langsung tak kalikan nama setelahnya. Permasalahannya dia adalah untuk ikut-ikutan. Ya biar dia dilanjutkan lagi masalah kalau kayak bahagia kenapa? Stres itu Pak. Kalau ikut-ikutan gimana? Terus tadi makanya yang berikutnya itu yang kedua itu meyakinkan apa? Validasi itu tadi kan yang pertama. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana dia memperbaiki diri dia sendiri dengan kesalahan yang dia buat dihubungkan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Tapi anak itu ngulang lagi, nah hasilnya bagaimana? Iya. Restitusi itu tadi ya, tahapannya satu dia dalam meletralkan biar ya senanglah dia nggak merasa, karena kan biasanya kan langsung kita ambil apalagi BK ya. Oh enggak, berarti alasannya ya. Oh iya, berarti alasannya ya. Atau tak tahu rasanya ya. Nanti kan dia merasa shock dulu. Kok diambil Pak Sigit? Nah di situ saya keluarkan dulu. Saya juga penasaran dan seterusnya. Tapi sekarang langkah kedua divalidasi. Validasi ngopo kok keguwas kayak iseng Pak? Ngopo kok keguwas kayak? Nah, kalau kamu iseng nanti gak ketahuan teman, gak ingatkan kamu isengnya besok ngendolin kunci, ngendolin tempat duduk orang, ngendolin balik, nanti celaka, bisa mati ya. Besok di belakang gak ada, besok itu kan di depan gak ada, di belakang gitu. Nah itu akhirnya dia netral, terus akhirnya solusinya gimana? Kamu merasa salah, saya salah Pak. Oke, kalau salah, apa yang harus dilakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi. Berarti sudah berhasil. Tahap satu sudah tidak mengulangi lagi. Tahap keduanya terusnya dia mau apa langkah-langkahnya? Yaitu dia memperbaiki dirinya sendiri. Tadi yang dikatakan self disiplin, kemudian juga motivasi intrinsik dari dalamnya sendiri, bukan dari orang lain. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan dari Pilih? Ada dari Pak Fukan? Kenapa? Kelas 1 kan mereka masih perubahan dari SD ke SMP. Dan kalau mereka masih takut berbicara, takut itu malah asik. Kelas 1 dari teman kita kelas 7 kita itu kalau soal aman. Jadi yang penting itu mimpimu apa dia sebesar dulu kan? Pengen nonton nasional, ingin berprestasi, ingin sukses, ingin ini banyak teman dan seterusnya. Silakan dituliskan. Jadi ketika yang lainnya tidak ngomong, kan tulis semuanya, tulis dan edit. Ayo kita bahas dari ini yang paling banyak mana, dari yang paling banyak yang ini mulai dulu. Setelah yang paling banyak itu, oke, biar ini tercapai satu kelas ini, peraturan apa yang akan kita bangun? Tata-tata apa yang kalian usulkan? Kan dia tetap menebak. Apa-apa kan kita bahasanya kertas bisa. Gunakan kertas atau Pak Rasul lebih bagus pakai bicara. Setelah terkumpul maka kayak tadi. Dan terakhir kalau sudah ditandatangani, ditempelin kayak kelas 70C tadi kan nama di kelas 70C. 70C berarti 3 tahun yang lalu, tapi dia namanya tata tertib kelas. Nah ini kalau yang dulu merdeka itu adalah keyakinan kelas. Dan tidak boleh ada kalimat negatif, semua positif thinking. Oke, ada lagi? Mas Deto? Silakan Mas Deto. memang bagus sekali gerakan kita. Ini kan harus melibatkan berbagai stakeholder dari waktu itu, kesiswaan, semua bisa tersosialisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang
ini kita harus belajar mengubah mindset kita. Artinya masih kita menilai sistem hukuman pada anak ternyata itu tidak baik, sehingga nanti dengan adanya kesepakatan kelas, nanti anak kita lebih terdidik sehingga bisa memberikan semacam seperti Oke, terima kasih. Berarti harapan ya, besar harapan. Saya juga harapannya seperti itu. Jadi nanti tadi di awal sebenarnya ada tahap-tahapan mindset untuk disiplin positif dan sebagainya. Cuma saya tidak mau menyampaikan kayak itu dulu, biar bisa pakai ya. Ada. Oke, jadi menggampangkan dan seterusnya tahap-tahapannya. Oke, ada dari tengah, Bu? Ada? Nggak ada, Bu? Ada dari Mbak Anda? Habis itu? Ya. Kalau tidak ada, saya mau jawab pertanyaan Bu ini tadi. Ya, jadi pertanyaan Bu ini tadi itu susah juga. Ketika kita tidak punya peraturan yang diawali dari siswa, jadi kita mengawali saja, mengawali. Mudah-mudahan nanti dari yang keyakinan kelas diangkat jadi keyakinan yang lebih universal. Jadi diangkat semua keyakinan kelas dari A sampai G, 8A sampai 8G, 9A sampai 9G, sampai bisa diubah menjadi satu peraturan sekolah. Dan peraturan sekolah yang ada bagaimana? Saya kemarin juga sempat bertanya sama fasilitatornya. Jadi sekolah tetap membuat peraturan, karena kadang-kadang nanti tidak tersentuh oleh anak. Jadi peraturan tetapi nanti nama belakangnya itu bukan sanksi, bukan hukuman, konsekuensi. Terus kata-kata di depannya tidak muncul kalimat negatif. Dilarang tidak, dilarang merokok, dan seterusnya tidak muncul. Nanti mungkin ada istilah lain apa di situ, dilarang atau tidak boleh itu dimunculkan yang bagaimana? Ya kalau misalkan silakan merokok, bisa menjauhi kebiasaan. Wujud itu selalu banyak mengeluarkan kata-kata yang bagus. Isi kemarin ternyata bisa di breakdown ya. Jadi memang menunggu kelas sekolah aja. Kita seperti yang disampaikan Pak Dito itu bareng-bareng, visi misinya kemarin juga dari Bu Yuni kemarin juga boleh berubah. Apalagi memang perubahan paradigma berkomunikasi. Kemudian juga untuk peraturan kita, saya di awal alhamdulillah saya juga di sini langsung nggak berani langsung tatap. Kalau teman-teman ada yang ketika awal untuk brainstorming itu langsung melawankan hukuman dan menyalahkan sekolah, saya nggak mau. Kayak saya bagian dari situ. Tapi kita pelan-pelan yang tidak sesuai kita sesuaikan. Dan ketika harus menyesuaikan pun harus kolaborasi. Gak berani juga ujuk-ujuk atau sedikit disono. Tapi kita nanti bareng-bareng duduk bareng yang bisa sesuai seperti apa. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu pun jadi enggak. Kemarin kok disampaikan yang MPS itu ya, itu nggak apa-apa karena kita belum punya keyakinan sekolah yang baru-baru. Cuma besok mulai disesuaikan. Ya tadinya dilarang itu jadikan kalimat positif, yang ada saksi itu konsekuensi. Jadi nanti anak semua harus baca. Karena kalau dia tidak baca, tahu-tahu dia kok langsung dikasih konsekuensinya itu tidak bisa juga disalahkan. Orang baca nggak bisa. Karena berbasis individu sekarang. Jadi kalau misalkan sudah dijelaskan ini, kita harus ada komunikasi yang lainnya. Komunikasinya bisa lisan, bisa tertulis, bisa WA.
Luar biasa sekali tepuk tangan untuk Pak Sigit. Ternyata materinya cukup bagus, bukan cukup, sangat bagus nih. Dan ini tambahan ilmu untuk kami Pak Sigit. Semoga nanti yang depan saya juga akan segini sih. 1, 2, 3, 4, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Untuk restitusi ini serta keyakinan kelas, nah, ini bisa kita pakai sebagai wali kelas. Tapi mungkin saya sendiri masih waduh kok dapat ilmunya telat ya. Harusnya di awal tahun itu dapat, jadi bisa. Harus salah ya. Tapi nggak apa-apa, luar biasa sekali ini untuk penanganan kami sebagai wali kelas. Misalkan ada masalah itu juga bisa diterapkan. Jadi biar BK-nya itu metode intern. Orang-orang BK terus. Baik, untuk yang selanjutnya penguatan dari silakan untuk Pak Sulis. Ya jangan. Yang cantik. Terima kasih. Baik, sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit itu sudah cukup luar biasa, banyak ya, yang perlu kita ketahui. Kemudian dulu memang pernah di saat kita diskusi saat era perabotan dan rapat penentuan kenaikan telah itu memang saya sempat melontarkan, kemudian memang belum direspon dan ada responnya sekali dari Pak Sigit. Mengapa saya tidak melanjutkan? Karena memang begini, jadi saya tidak dari yang disampaikan oleh Bu Tari tadi ya, bahwa memang guru saat ini itu harus 3 hal itu. Pertama, tergerak dulu. Ya, jadi kita itu harus tergerak dulu. Nah, saya membaca teman-teman di SMP 1 Wonosari itu yang tergerak baru sedikit. Jadi mohon maaf ya, saya bilang yang tergerak itu baru sedikit. Itu pertama, ketika kita ajak diskusi itu kadang mungkin ada yang acuh gitu ya. Kemudian yang kedua, kita untuk belajar itu sekarang itu kan kurikulum Merdeka itu kan belajarnya kan mandiri. Untuk belajar mandiri itu masih susah, jadi belum tergerak. Kita mau belajar PLM itu susahnya bukan main. Ya itu artinya kita belum tergerak untuk memahami tentang kurikulum Merdeka. Nah, yang kedua itu bergerak. Pak Sigit itu sudah bergerak. Ya, mungkin sudah bergerak. Yang Pak Dito bergerak. Yang lainnya sebenarnya sudah bergerak. Nah, jadi setelah tergerak, tahu ini kita harus begini nih, maka harus bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk selalu punya motivasi untuk lebih maju lagi. Nah, yang paling susah itu adalah menggerakkan. Yang paling susah itu menggerakkan. Maka ketika saya bicara di kenaikan kelas itu, saya mau menggerakkan, tapi belum waktunya. Makanya saya dalam hati biar Pak Sigit besok di CGB tidak tahu sendiri, saya bilang gitu dari dalam hati saya. Dan alhamdulillah kan di CGB lah, sudah sangat begitu ya. Sifat sangat gitu. Karena apa? Pada waktu saya belum punya kemampuan, belum punya kemampuan untuk menggerakkan. Karena apa? Karena sebagian besar itu masih masih tertutup, masih tertutup. Ya itu sih. Gitu. Nah ini loh. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu memang sangat perlu. Artinya kita itu ingin menggali dari anak terlebih dahulu. Maunya anak itu apa lagi? Ya, artinya kan anak itu di sekolah di masa SMP 1 itu mau ngapain loh?
Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya harus bisa mencapai itu? Nah, itu yang menjadi dasar untuk nanti membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, bahkan bisa menjadi kesepakatan sekolah, keyakinan kelas. Nah, berkaitan juga dengan apa itu hukuman? Apakah selama ini kita itu sudah menuju ke situ atau belum ya? Nah, yang berkaitan dengan hukuman, Bapak Ibu, hukuman itu adalah sesuatu yang dirasakan hari kedua terlambat lagi. Nah, hari ketiga terlambat, kemudian dipukul tangannya. Hari keempat masih terlambat lagi, dipukul lagi. Itu kan cukup. Nah, itulah kita sebagai seorang guru kadang belum memahami sebenarnya ada apa loh anak ini kok terlambat kan gitu. Maka perlulah yang dinamakan dengan klarifikasi. Ternyata ketika gurunya itu sekolahnya itu sudah selesai pulang, anaknya diikuti sebenarnya apa toh. Kemudian paginya setelah tahu rumahnya di mana, gurunya paginya itu dia istilahnya menyelidiki sebenarnya apa toh yang dilakukan oleh anak itu. Ternyata Bapak Ibu, anak tersebut itu pagi hari sudah harus menyiapkan sarapan sendiri, kemudian merawat ibunya yang sedang sakit, kemudian juga mengantarkan adik dan sebagainya. Akhirnya sampai di sekolah itu terlambat. Maka disitulah ternyata anak itu terlambat itu karena ada sesuatu. Maka itu yang perlu diklarifikasi. Maka di restitusi itu yang pertama memang itu tadi, ketika anak berbuat salah itu diterangkan dulu, kemudian dicari permasalahannya Bapak. Artinya jadi anak juga ditanya sebenarnya kalau perbuatan seperti ini itu kira-kira ini baik atau tidak, baik atau tidak, ini mengganggu orang lain atau tidak, ini membuat rasa tidak nyaman dengan orang atau tidak. Nah, kemudian anak itu akan yakin, oh iya, berarti kalau seperti itu kira-kira yang kamu lakukan itu kira-kira benar atau tidak. Kemudian dia akan merasakan sendiri atau mengakui, oh sebenarnya ini yang saya lakukannya adalah salah. Nah, kemudian apa yang seharusnya dilakukan? Kan itu, apa yang harus dilakukan? Itu nanti kalau sudah sampai ke coaching, ya Pak Sigit atau sampai ke coaching itu nanti akan lebih luas lagi. Nah itu boleh. Jadi memang keyakinan kelas itu memang perlu, kesepakatan itu perlu. Nah, karena kesepakatan itu memang tujuannya adalah bagaimana kelas itu bisa berevolusi, bisa menghantarkan anak mencapai tujuan. Nah tentunya tadi juga setelah ada kesepakatan juga ada konsekuensi. Nah konsekuensi itu pun juga kita harus mengklarifikasi dulu. Artinya ketika ada kesepakatan yang dilanggar itu tidak ketika ada kesepakatan yang dilanggar oleh anak itu tidak serta-merta kita memberikan konsekuensi, maka harus klarifikasi dulu. Klarifikasi dulu. Nanti kalau misalkan klarifikasinya, oh ini ternyata memang benar-benar melanggar, ini mungkin ada niat melanggar dan sebagainya, baru itu. Tapi kalau memang itu ketidaksengajaan, nah itu baru kita memberikan suatu motivasi. Nah itu penting sekali. Jadi memang kita sebagai satu institusi itu memang kalau ada beberapa saja yang tidak, artinya tidak mendukung itu nanti juga akan jadi ramai. Maka ya informasi seperti ini itu memang seharusnya sampai pada seluruh warga sekolah. Nah kalau tidak ada seluruh warga sekolah, hanya beberapa saja, ketika kita ingin bergerak itu pasti ada banyak sekali hambatan-hambatan. Nah itu tugasnya kita nanti menggerakkan. Nah menggerakkan itu kan ya mengajak koordinasi dia terjadi. Nah itu yang perlu kita lakukan. Jadi sekali Pak Sigit itu sudah
kalau menurut saya sudah sangat-sangat bagus dan yang terpenting nanti tugas kita dan dengan Pak Sigit ya, dan dengan bagaimana menggerakkan teman-teman kita gitu ya. Ya, itulah makanya kenapa Prasurah itu harus jadi penggerak seperti itu ya. Harus bisa menggerakkan orang lain. Mungkin itu saja Pak Sigit yang bisa kami sampaikan dan luar biasa. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulis atas penguatannya juga dari PP. Ternyata beliau sudah memendam lama sekali. Pengen sakit ini jadi. Ya tapi ternyata juga bagus sekali. Baik, ini adalah acara yang terakhir yaitu penutupan. Untuk sebelum kita tutup, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan semoga ilmu yang diberikan Pak Sigit ini juga bermanfaat untuk kita semua, dari diri kita pribadi sebagai guru dan warga sekolah. Dan masih ada makanan serta minuman yang nanti saat di Astor mundur monggo dibungkus yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit sudah memberikan diseminasinya tadi sangat luar biasa, dari mulai pengenalan tentang hukuman, konsekuensi serta restitusi sampai pada keyakinan kelas yang kami akhirnya dapat banyak sekali ilmu. Semoga dengan ilmu yang Pak Sigit sampaikan itu bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua, khususnya saya sebagai guru dan kepada warga sekolah. Pokoknya sekretar Pak Sigit maju. Kan pasti bisa Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Jadi kami mengikuti diseminasi dari Pak Sigit sebagai dalam darat ini sungguh luar biasa. Mengapa tidak? Karena apa yang telah didapatkan Pak Sigit pada pembelajaran modul tentang keyakinan, kemudian kesepakatan itu luar biasa. Ini bisa diseminasikan dan juga diinformasikan kepada teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 Wonosari. Dan inilah Pak Sigit pertama sudah tergerak, kemudian bergerak mengikuti pendidikan dan akhirnya menggerakkan teman-teman. Ini sungguh luar biasa. Seperti tadi ternyata teman-teman juga baru menyadari tentang hukuman, kemudian bagaimana harus adanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, yang semua itu akan berdampak pada siswa dan siswa akan merasa nyaman dalam belajarnya di kelas. Gitu, dan terima kasih, mudah-mudahan sukses lancar Pak Sigit. Jalan terus, semangat untuk menggerakkan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sigit pada kesempatan sore hari ini. Beliau telah menyampaikan banyak hal yang nanti harapannya bisa mengubah paradigma kita sebagai guru terkait mindset kita, bagaimana memberikan pendidikan yang positif kepada siswa, tidak memberikan hukuman, tapi memberikan semacam kesepakatan siswa, keyakinan siswa, sehingga diharapkan nanti siswa belajar nyaman di kelas, tidak ada tekanan ketika dalam pembelajaran, sehingga semua bisa kondusif, anak nyaman belajar dan pastinya berprestasi. Terima kasih, selamat untuk Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan karakter siswa SMP Negeri 1 Wonosari. 1. Beriman dan bertakwa. 2. Cinta tanah, air dan bangsa. 3.
berintegritas tinggi. 4. Literat dan mandiri. 5. Berprestasi. 6. Cakap dan inovatif. 7. Berperan cerdas. 8. Cinta lingkungan. Mulai. Doa. Maafkan Bapak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pelajaran IPA ya. Walaupun saya bilang IPA, tapi saya masih caranya. Saya kemarin kalau minggu yang lalu digital literasi atau literasi digital kalian. Untuk hari ini nanti saya ingin merekod kalian tentang bagaimana berkolaborasi yang sudah kalian lakukan di kelas 7 kemarin. Nah, nanti kita akan berkolaborasi. Saya akan melatih kalian untuk berkolaborasi dengan orang yang sudah kalian kemarin pelajari dengan kelas. Oke, jadi nanti akan saya rekod untuk hari ini. Nanti kalian akan bersama-sama mendiskusikan tentang peraturan kelas. Kan kemarin waktu pembentukan kelas itu kan saya belum sempat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas soal peraturan kelas kan? Belum pernah kan? Nah, karena apa? Contohnya tadi ada yang lempar sampah. Nah, saya kalau ada sampahnya ada di bawah, itu ada warna sampah itu. Dan kasih kan kelihatan full bersih semuanya. Nanti di dalam aturan itu apa yang akan dilakukan di kelas ini? Ya dalam 1 tahun itu tidak muncul tadi pembulian. Tapi kan kalian tidak berikrar, tidak boleh ada bully, ada pelanggaran-pelanggaran, dan itu pelanggaran satu dengan temannya. Nah itu maka kita harus mewujudkan dalam peraturan bersama kita sini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita itu santai di kelas, nyaman semuanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, tidak ada. Untuk yang pertama, apa yang kamu tuliskan di situ adalah kamu coba munculkan peraturan-peraturan kelas yang kamu bisa kamu pikirkan. Contohnya, sampel ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak telat masuk ke kelas, dan seterusnya. Saya tidak boleh sebutkan semuanya, biar itu dari kalian semua ya. Ada sempat munculkan. Apakah nanti satu kelompok dan kelompok lainnya kok muncul sama? Tidak apa-apa. Kalau satu kelompok kok sama munculnya, nggak apa-apa. Jadi dibikinkan sendiri. Kamu tulis di lembar kertas yang saya bagikan tadi. Tulis nama kecil, nama ya. Terus pakai spidol ditulis minimal 2. Di dalam satu kertas itu minimal 2 yang kamu usulkan. Oke, paham? Kalau sudah ditempel. Ditempel peraturan kelas. Kamu usul dulu, nanti yang kita gunakan biasanya yang kesimpulan. Silakan diusulkan sesuai dengan yang kamu pikirkan apa yang misalkan melarang apa dan seterusnya. Ada yang mau bertanya? Tidak siap? Ya, waktu kalian hanya 5 menit. 5 menit, karena nanti kita akan step-step. Silahkan bagi di kertas itu dan siapkan spidolnya. Ya, spidolnya ditulis, yang tidak punya boleh digambarnya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu Pak. Ya, nggak apa-apa juga nggak apa-apa. Satu, dan yang kedua nanti pasang sama teman-teman. Boleh. Terus nanti, kalau bapak butuh itu apa? Kamu ya sudah boleh. Kertas saya itu kamu mau bentuk apa? Boleh. Kalau bentuk apa?
Ada apa? Ada yang mau tanyakan? Biasanya kasih nama di sini kecil. Dilarang kami di kelas, nah, itu kan apa? Dilarang makan.
Oke, cukup. Pak, Udah Pak. Selesai. Silakan ditempel. apa? Ditempel menggunakan lem. Nah, ditempel ya. Ditempel menggunakan lem. Aku tidak boleh sekarang. Ini minumnya siapa ya? Pak. Ini Pak. Iya, Pak. Ini udah jatuh. Awas. Ditempel menggunakan lem. Loh. Ditempel menggunakan lem. Ini yang kedua ya. Oke, yang kedua. Yang kedua. Halo, dengerin dulu. Dengerin dulu yang kedua. Yang kedua itu merubah peraturan tadi yang ada bikin. Itu kan tadi kebanyakan munculnya kalimat pelarangan ya. Artinya itu kalimat negatif dijadikan kalimat positif. Oh iya. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah di tempat pada tempatnya. Berarti menjaga kesehatan. Ya kan? Menjaga kesehatan. Stop. Ayo berbagi langsung ditempel ya. Ada yang belum paham yang kedua? Yang kedua? Yang pertama tadi itu kalimat-kalimatnya bukan larangan dan sebagainya jadikan kalimat positif. Dari ada tapi balik ada apa? Lagi malas. Kerja kita. Dilarang membunuh berarti saling menghargai, saling menghormati. Ini sudah tidak?
Ini berarti kan masih yang pertama ya? Ya, yang positif yang kedua ya? Gila, nuri teman. Makan saja. Tidak boleh mencinta kita ada di tapi akan diwujud juga. Tidak boleh menunjukkan Kamu apa? tidak boleh minum. Aku mau ada pertanyaan. Yang positif. Nah, berarti kalau positifnya gimana? Kayak gitu. Dilarang membawa benda. nggak boleh rokok. Pak, kalau tidak boleh ngantemin, ngaruhnya apa Pak? Tidak boleh ngantemin. Ngantemin. Berarti kan apa? Si positif apa? Menghargai teman. Gosik. Mengerjakan sendiri. Nah, mengerjakan tugas sekarang. Beli guyo beli.
Terus celananya sudahkah itu? Dibilang lagi, Pak. Oke. Nanti para kalau jadi Ngerjain teman. ini kayak DPR ya, menentukan undang-undang tentang peraturan nomor 1 tahun 2020. Boleh ya. Kayak gitu berarti nggak boleh ya. Jadi ganti kalimat positif. Besok lagi. Pengapus. Terus kelompok. Cukup kabar. Gerang pekerjaan toh. Terus apa? Peraturan kelas. Terus beli apa itu kayaknya? Bubur. Beli bubur. Ayam. Bubur. Medeni, Pak. Ya, ora bisa lho. Sing positif ngene, untuk kabeh. Yang sing negatif, dia apa?
Warnanya warna ini. Kesan-kesannya untuk pada hari ini adalah senang karena bisa bergotong royong bersama-sama dan menghadirkan tata tertib di kelas. Rasa kiwi. Kamu ikut gak? Ya ikut dong. Enggak kamu. Sudah? Udah. Ya. Udah. Kalau ini merah itu aja kerekod, direkod. Direkod itu gambarmu ya kerekod di situ. Foto kan tinggal ngambil satu. Ya. Harus maksa tapi. Yuk. Oke. Kesan-pesan kami senang kalau bisa berkolaborasi bersama, berdiskusi untuk menentukan peraturan kelas. Kita akan senang dan sangat bermanfaat. Kesan-kesan kami terhadap pembelajaran ini bisa berkolaborasi dengan teman untuk menentukan peraturan kelas. Oke.